Horas. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mengawali hari ini dalam segala kegiatan kita, perlu kita membekali diri melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, kita berdoa. Karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bahasa Batak atau patutorohau madirimuna tutoru ni tangan ni debata nagugui asa dipatibo hamu ditikina. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudara, merendahkan diri adalah bagian dari kehidupan kita, di mana kita harus benar-benar menanggalkan segala ego, segala kepentingan-kepentingan pribadi. Merendahkan diri berarti menundukkan kepala kita kepada Tuhan yang kuasa. Memang dalam bahasa Yunani, merendahkan diri disebut dengan tapeino. Artinya seseorang sudah memiliki kerendahan hati. Seseorang telah memiliki kerendahan hati. Kenapa dia memiliki kerendahan hati? Akibat dari seseorang itu mengalami pergumulan di mana pergumulannya tidak pernah selesai. Oleh karena itu dia memberikan kepada Tuhan Sang Ilahi yang lebih besar darinya. Saudara-saudara, merendahkan diri adalah kata yang pasif yang dapat diterjemahkan dengan menjadi rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tuhanlah yang dapat membuat kita menjadi rendah hati. Kita diperintahkan untuk mengizinkan Tuhan merendahkan hati. Saudara-saudara, merendahkan diri di bawah kuasa Tuhan berarti ia meninggikan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita telah merendahkan diri, berarti kita telah milik Tuhan. Saudara-saudara, tentu harus kita sadari bahwa Allah memakai banyak hal untuk merendahkan hati kita. Mungkin saja lewat orang lain, mungkin saja melalui peristiwa dan situasi yang kita alami. Namun, bukan berarti Allah yang mengirimkan persoalan di jalan hidup kita. Tetapi Dia berkuasa memakainya untuk kebaikan kita. Sebagaimana yang pernah dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Demikian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Merendahkan diri dalam hal ini berarti memberlakukan hukum Tuhan dalam segala situasi dalam perjalanan kehidupan kita dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan perlindungannya. Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha tinggi. Dia maha agung. Dia maha mulia di atas segala-galanya. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, tidak ada kehormatan seperti yang ada padanya. Allah dan Tuhan manakah yang menyamainya? Apalagi yang melampauinya? Tidak ada. Pasti tidak ada yang seperti Dia. Hanya Tuhan kita yang maha kasih,
Maha Mulia, Maha Agung yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi meski dia Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Mulia itu, Maha Pencipta, tetapi dia bukan Allah yang hanya tinggal diam saja di atas tahtanya yang suci dan kudus. Dia malah merelakan putranya, Tuhan Yesus Kristus, turun menjadi manusia dan hidup serta merasakan penderitaan bahkan kehinaannya sebagai manusia. Lebih dari itu, dia rela tersiksa, menderita mati terhina di kayu salib. Semuanya demi cinta kasihnya kepada kita. Karena itu, kita sebagai umatnya harus tahu diri dan mawas diri. Kita haruslah menjadi umat yang tahu bersyukur dan berterima kasih padanya. Kita harus meninggikan dia, mengagungkan dan memuliakan dia setinggi-tingginya. Di hadapannya kita adalah makhluk yang tak berdaya. Karena itu kita harus merendahkan diri di hadapannya serendah-rendahnya. Dan Allah kita harus ditinggikan selamanya dalam segala sikap hidup kita setiap saat. Sebab kuat kuasa tangan kasih-Nya akan mengangkat kita jika kita merendahkan diri di hadapannya. Karena itu, buanglah segala kesombongan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sembah dan tinggikanlah Dia dalam segala keadaan. Segala hormat dan pujian patut kita naikkan kepadanya. Meski Allah telah berbelas kasih kepada kita, namun kita harus selalu merendahkan diri di hadapannya. Kita harus menaati dan mengikuti serta melakukan semua perintahnya dalam kerendahan diri dan kerendahan hati. Itulah yang berkenan kepadanya. Jangan angkuh dan sombong, jangan merasa diri hebat, karena kita manusia terbatas adanya. Sedangkan Allah tidak terbatas kekuasaannya, bahkan sampai selama-lamanya. Jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengangkat derajat hidup kita. Dia akan meninggikan kita tepat pada waktu yang Dia sediakan bagi kita, yang tak akan pernah terlambat. Saudara-saudaraku, dalam perkembangan iptek saat ini, tentunya memberikan berbagai fitur dan fasilitas kehidupan yang memudahkan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga kehidupan nampak serba mudah dan instan, seperti untuk mendapatkan dan menikmati makanan dan minuman, hiburan, berbelanja, studi, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan yang seperti ini, umat percaya senantiasa berhadapan dengan berbagai godaan dan cobaan untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Namun firman ini yang kita baca hari ini memberikan nasihat agar umat percaya hendaknya merendahkan diri di bawah tangannya yang kuat, supaya kita ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudaraku, berdasarkan bacaan Alkitab saat ini yang kita dengarkan, maka kita sebagai manusia yang lemah dan tidak berdaya ini, kita diingatkan untuk terus hidup menaruh percaya kepada Tuhan dalam segenap perjalanan kehidupan kita. Bahkan kita merendahkan diri di hadapannya. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan hidup, ingatlah bahwa Tuhan itu memiliki cinta kasih dan kuasa. Tangannya yang kuat mengangkat dan melepaskan kita dari segala bentuk pergumulan hidup kita, serta menolong kita dari setiap kesulitan. Demikian sebaliknya, ketika hidup dalam kenyamanan dan kelimpahan, jangan pernah sombong dan jangan melupakan Tuhan. Bersandarlah kepadanya, rendahkanlah dirimu, karena Dialah sumber berkat yang menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mendengarkan Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengalir dalam kehidupan kami, menjadi bekal hidup kami ketika kami mengawali hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang masih di tempat tidur atau sudah melakukan aktivitasnya.
yang beraneka ragam itu. Tolong Tuhan, dan tolong senantiasa berikan petunjuk dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa hidup berkemenangan dalam nama-Mu saja. Tolong bantu dan sembuhkan orang-orang yang sakit, orang tua kami, yang kami kasihi, yang mengasihi kami, sanak saudara, dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan, berikan pemulihan kepada mereka. Jangan biarkan akibat daripada mereka sakit, akhirnya kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bisa kami berakibat kepada jatuh ke dalam dosa. Tolong kami Tuhan, saudara-saudaranya yang masih sehat pulih, tetap memberikan semangat dan motivasi dan melayani orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan, kuat kuasa-Mu lah menyembuhkan mereka. Tolong juga Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami yang beraneka ragam ini. Baik mulai dari anak-anak yang melanjutkan studinya, walaupun melakukan dengan daring atau mengikuti pendidikan di kelas. Mari Tuhan, berkati mereka, biarlah melalui pendidikan itu mereka tetap bersungguh-sungguh, karena pendidikan itu membawa dan menghantarkan mereka kepada pengetahuan yang baik dan kepada kedewasaan yang baik. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami prakarsai. Bila itu boleh berkenan kami jalani, itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi bila itu tidak mampu kami lakukan, jangan biarkan kami gundah gulana, jangan biarkan kami stres, jangan biarkan kami mengalami berbagai-bagai kehidupan yang saling menekan, menindas. Tetapi biarlah kami bisa memberikan semangat kepada orang lain, bisa menyemangati orang lain untuk mereka bangkit dari berbagai-bagai keterpurukannya dan melanjutkan hal-hal yang baik, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diprakarsai. Terima kasih Tuhan, mulia agung nama-Mu, kekal abadi sampai selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.